Mana ada waktu buat olahraga? Itu mungkin alasan yang ada di kepala kamu. Emang, buat beberapa orang nyisihin waktu khusus buat olahraga itu bisa jadi sulit. Kalau kamu salah satunya, gak usah khawatir. Ini dia 17 tips biar bisa banyak bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penelitian menyatakan bahwa seks itu membakar kalori sekitar 3,1 kalori per menit untuk wanita dan sekitar 4,2 kalori untuk pria. Buat cowok yang jarang olahraga, paling kalori yang terbakar sekitar 13 kalori ya, soalnya kalian paling cuma tahan 3 menit. Ya, walaupun gak sama kayak lari, kamu pastinya bisa berkeringat saat berhubungan seks. Bersenang-senanglah, coba posisi dan teknik baru, dan jalin ikatan dengan pasangan kamu sambil lebih banyak bergerak. Khusus yang udah sah aja ya, awas kalau kalian pada ngetek pacarnya. Tips kedua, jogetin. Lagi seneng, sedih, marah, jogetin aja. Sambil nyuci piring, masak, nyapu, mandi, jogetin. Ikutin aja deh tuh tren-tren joget di TikTok sekalian olahraga. Bakar kalori dan ngelatih koordinasi. Kali aja FYP ya enggak. Tapi jangan terus strap ya, nanti pada aus. Tips ketiga, nongki, no kopi. Kalau mau quality time sama teman kamu, jangan ngopi mulu, gak usah sok nyindi, udah dompet kecos, asam lambung naik lagi. Mending pada main futsal, kalau bosen ya ganti basket, badminton, tenis, takraw, lompat tali, balap karung, panjat pinang, kan masih banyak. Kalau habis olahraga kan pulang main sama teman, mood kalian juga pasti jadi bagus, daripada pas nongkrong di kafe badut, pas pulang jadi badut galau. Tips keempat, nonton nyambi gerak. Daripada nonton anime, drakor, atau seri kesukaan kamu sambil tiduran dan malah jadi pusing, mending sambil jalan kaki di treadmill, pakai sepeda stasioner, latihan beban, peregangan, atau pilates. Khusus buat cewek-cewek nih, aku minta kalian sambil ngelakuin latihan beban, berhubung kalian lebih rawan kena osteoporosis. Latihan beban bisa jaga tulang kalian sehat dan kuat. Aku ngerti nonton itu waktu santai kamu, tapi coba satu episode aja sambil gerak. Itu tuh udah 30 menitan lebih loh kamu olahraga. Itu kemajuan yang besar dari yang gak sama sekali. Tip kelima adalah memarkir kendaraan kamu lebih jauh dari tempat tujuan kamu. Dengan memilih tempat parkir yang lebih jauh, kamu akan terpaksa berjalan lebih banyak, yang secara tidak langsung meningkatkan aktivitas fisik kamu sepanjang hari. Nah, bayangkan jika kamu melakukannya setiap hari, seberapa banyak langkah yang bisa kamu akumulasikan. Tapi sebelumnya pastikan kamu parkir di tempat yang aman dan sesuai aturan ya. Tips keenam adalah menggunakan tangga alih-alih elevator atau eskalator. Dengan memilih tangga, kamu akan melibatkan lebih banyak otot dan membakar kalori ekstra. Ini bagus untuk menjaga kesehatan jantung, menjaga keseimbangan, dan meningkatkan performa tubuh bawah kamu. Kamu bisa bikin ini jadi lebih menantang lagi dengan menaiki 2 anak tangga sekaligus. Setiap langkah pada tangga dapat memberikan dampak positif yang besar bagi kesehatan kamu dalam jangka panjang. Tips ketujuh adalah menggunakan transportasi aktif. Apa itu? Nah, ini berarti mencoba untuk berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum sebanyak mungkin daripada mengandalkan kendaraan pribadi. Selain meningkatkan aktivitas fisik kamu, ini juga membantu mengurangi polusi udara dan kemacetan di sekitar kamu. Tapi sayangnya ini jarang dibiasain orang-orang Indonesia ya. Menurut kamu kenapa? Tulis di komen ya. Tips ke-8 adalah melakukan istirahat aktif. Sebaiknya kamu istirahat dari kerjaan atau kegiatan apapun yang relatif statis setiap 30 menit untuk berdiri, berjalan-jalan, atau melakukan gerakan sederhana. Ini membantu mengurangi resiko masalah kesehatan terkait duduk terlalu lama. Sederhana bukan? Sekarang mari lanjut ke tip berikutnya. Kamu bisa lakukan saat kerja atau belanja, tapi mungkin kamu bakalan kelihatan aneh. Jadi kalau masih malu, lakuin aja ini saat di rumah. Tapi pastiin kamu berjalan dengan normal saat keluar rumah ya. Tips ke-10 adalah berpartisipasi dalam aktivitas di luar ruangan. Berolahraga atau beraktivitas di luar ruangan memberikan manfaat ekstra seperti paparan sinar matahari dan meningkatkan mood kamu.
Pilih aja aktivitas yang kamu sukai, apakah itu berjalan-jalan, hiking, bersepeda, atau aktivitas lainnya. Nikmati hari yang cerah, jangan scroll TikTok mulu. Atau bikin kontennya di luar ruangan nih, kayak aku. Dengan memelihara hewan, tentu kamu bakalan banyak bergerak buat ngerawat dan main sama hewan peliharaan kamu. Hewan ini juga bisa nemenin kamu kalau pengen aktivitas di luar ruangan. Selain itu, hewan peliharaan juga bisa ngelatih rasa tanggung jawab kamu dan ningkatin mood kamu sambil aktif bergerak. Tips ke-12 adalah menggunakan meja berdiri atau bola keseimbangan. Dengan menggunakan meja berdiri atau bola keseimbangan untuk bekerja atau belajar, kamu bisa mengurangi waktu yang dihabiskan dalam posisi duduk dan meningkatkan postur tubuh. Kamu bisa menggunakan bola keseimbangan itu buat latihan abs dikit-dikit atau peregangan di sela kerjaan kamu. Ini salah satu cara sederhana untuk melibatkan otot-otot kamu dan meningkatkan kesehatan tulang belakang. Ini literally jalan-jalan kaki ya. Ini bisa banget dilakuin sama kamu yang kerja virtual. Kalau ada meeting, kalian bisa hadiri meeting virtual sambil jalan-jalan di taman. Yang kerja kantor pun bisa lakuin ini saat meeting one-on-one. Jalan bareng sambil diskusi itu bisa ningkatin ikatan tim. Selain itu, ide-ide yang dihasilkan juga lebih bagus karena penelitian menunjukkan bahwa berjalan itu meningkatkan kreativitas dan meningkatkan ketajaman mental. Tip ke-14 adalah bergabung dengan kelas kebugaran atau komunitas olahraga. Berolahraga dengan orang lain itu bisa ngasih motivasi ekstra dan membuat aktivitas kamu lebih menyenangkan. Jadi kalau kamu ngerasa sulit buat tetap termotivasi, cari aja kelas atau komunitas yang cocok dengan minat dan jadwal kamu. Kamu bakal dapat manfaat ganda dari aktivitas fisik dan interaksi sosial. Tip ke-15 adalah menetapkan tujuan aktivitas. Menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur itu bisa bantu kamu untuk tetap termotivasi dan fokus dalam meningkatkan aktivitas fisik kamu. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang realistis, terus breakdown jadi langkah-langkah kecil. Dengan tetap mengikuti rencana dan melihat kemajuan yang telah kamu capai, kamu akan semakin termotivasi. Tip ke-16 adalah menjadikan pekerjaan rumah tangga sebagai aktivitas fisik. Daripada hanya duduk dan menonton televisi, kamu bisa membuat pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci piring, atau menanam tanaman sebagai kesempatan untuk bergerak. Ini adalah cara yang bagus untuk membakar kalori sambil menjaga rumah tetap bersih dan rapi. Tips terakhir, tips ke-17 adalah menjadwalkan waktu aktivitas fisik. Membuat jadwal untuk beraktivitas fisik sama pentingnya seperti kamu menjadwalkan janji atau pertemuan penting lainnya. Dengan menjadwalkan waktu untuk bergerak, kamu memberikan prioritas pada kesehatan dan kebugaran kamu. Jadikan aktivitas fisik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rutinitas harian kamu. Karena kalau udah jadi kebiasaan, aku jamin aktivitas fisik yang kamu lakukan sama sekali gak akan terasa seperti beban. Jadi itulah 17 tips dari aku. Aku harap ide-ide ini akan memotivasi dan menginspirasi kamu buat bergerak sedikit lebih banyak sepanjang hari. Aku tahu sulit buat jaga rutinitas yang baik. Saat pertama kali mulai olahraga bisa terasa sangat berat. Tapi mencoba beberapa hal tadi mungkin bisa membantu. Mulai aja dari tips-tips yang bisa kamu lakukan dengan mudah dulu. Baru tambah lagi sama yang lain. Dan sebelum kamu sadar, kamu bakal lebih banyak bergerak daripada sebelumnya. Kalau menurut kamu video ini membantu kamu, bantu aku balik dengan like, komen, subscribe, dan follow semua akun sosial mediaku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks.